Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi belajar matematika. Materi yang akan dibahas di video ini yaitu tentang vektor. Oke, kita kenalan dulu tentang vektor. Vektor itu apa sih gitu ya? Vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Maksudnya gimana kok ada nilai dan arah? Contoh, kalau misalkan kita beli buah jeruk 1 kilogram, ya 1 kilogramnya itu berarti kan ada nilainya tuh. Ya itu berarti besaran yang hanya mempunyai nilai aja, nggak ada arahnya kan. Contoh lagi kalau misalkan kita berat badan kita, misalkan berat badannya misalkan 50 kilogram, itu berarti hanya mempunyai nilai saja gitu. Nah, kalau vektor, dia punya nilai dan arah. Contoh dalam kehidupan sehari-harinya apa sih yang tentang vektor? Nah, contohnya itu perpindahan, kecepatan, gaya, medan magnet, medan listrik, dan sebagainya. Jadi dia punya nilai dan punya arah. Atau gini, contohnya, kalau misalkan di tengah ini ada tiang bendera nih. Nah, dari sebelah kiri ya menuju ke tiang bendera jaraknya 3 meter. Dari sebelah kanan menuju tiang bendera jaraknya juga sama 3 meter nih. Yang membedakan apa? Ya, nilainya sama 3 meter. Yang membedakan adalah arahnya. Kalau yang sebelah kiri berarti dari kiri menuju ke kanan. Kalau yang dari kanan berarti dari kanan menuju ke kiri. Begitu. Jadi arahnya yang berbeda. Ini sama-sama nilainya 3 meter, tapi arahnya berbeda, begitu. Oke, coba. Kalau dari gambar ini, perhatikan. Ada 3 gambar ya. Coba kita berpikir kritis. Apakah bentuk ini merupakan vektor? Dari ketiga bentuk ini, apakah 3 bentuk ini merupakan vektor? Ayo dipikir. Oke, coba. Dari 3 bentuk ini tiga-tiganya bukan bentuk vektor. Kenapa? Dari gambar yang pertama, bukan bentuk vektor karena garisnya melengkung gitu. Terus dari gambar yang kedua juga sama, bukan bentuk vektor karena garisnya mempunyai 2 arah gitu. Jadi arahnya tuh kan tarik-tarikan tuh. Yang ini ke A, yang ini ke B. Itu juga sama, bukan bentuk vektor. Dari gambar yang ketiga juga sama, bukan bentuk vektor karena garisnya terdiri atas lebih dari satu garis lurus gitu. Jadi ininya ya nggak boleh nih kayak gini kalau vektor, ya harus garis lurus. Maka ya notasi vektornya, vektor itu dapat dinyatakan dengan ini simbolnya gini nih ya. Ini namanya vektor U atau vektor AB gitu ya. Jadi di atasnya tuh ada arahnya. Nah, kalau ada garis kayak gininya, mirip tanda mutlak ya, ini nih dibacanya panjang vektor AB gitu. Apakah vektor ini sama? Coba. Yang kuning sama yang putih, ya vektornya ini termasuk sama nggak? Nggak ya? Karena kenapa nggak sama? Karena yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Misal yang kuning namanya vektor A. Berarti kalau yang putih namanya vektor negatif A gitu. Jadi kedua vektor ini tidak sama gitu. Kemudian vektor ekuivalen. Terus yang sama tuh gimana? Nah, kalau yang sama berarti dia yang ya nilainya sama dan arahnya juga sama. Contoh ya, vektor ekuivalen tuh vektor yang sama itu yang kayak gini nih, ya, yang kayak yang putih. Jadi dia nilainya sama nih, ya. Kemudian arahnya juga sama. Atau seperti vektor yang B. Vektor yang B juga sama, besarnya sama, ya, nilainya sama dan arahnya juga sama. Ini namanya vektor ekuivalen. Kalau vektor lawan atau vektor negatif yang gimana? Yang berlawanan. Jadi dia nilainya sama, tetapi arahnya berbeda. Gitu. Ya, ini kan nilainya sama ya. Nilainya sama, tapi arahnya berbeda. Yang putih vektor U, yang kuning vektor negatif U.
yang hitam vektor V, yang merah vektor negatif V, begitu. Oke, selesai. Sekarang coba kita uji pemahaman kalian dengan latihan soal ini. Nomor 1, sebutkan contoh vektor dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, apa notasi dari vektor, gitu ya. Yang ketiga, apakah yang dimaksud vektor yang ekuivalen? Yang keempat, apakah kalian dapat menentukan vektor lawan atau vektor negatif dari suatu vektor? Oke, silakan latihan soalnya dikerjakan. Sekian video dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.